TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, pada perjumpaan kali ini kita akan menyoroti sebuah statement dari seorang perempuan pemberani, boleh dibilang begitu, yang mengatasnamakan bernama DJ Anak Jenderal. Dia mengatakan seperti ini, kita dengarkan terlebih dahulu sedulur TV Al-Waha. Sekarang belum ada legalitasnya. Pergerakannya ilegal. Dianggap pergerakannya ilegal kalau menurut saya. Tapi dananya Ya tetap saja, Tetap karena saja. kan dianggap bahwa ketua dari MPI dan HTI ini kan masih punya power, people power. yang muncul di permukaan ini kan orang melihat bahwa HR ya, HR yang mengorkestrasi ini di permukaan dan apakah antara FPI dan HTI ini punya satu sumbu yang sama? Terus Oke. Berarti sekarang ketika sudah dibubarkan lalu ada munculnya dengan FPI yang baru ini, apakah masih tetap dengan satu sumbu yang sama untuk mengorkestrasi itu? sama. Tapi mereka sudah tidak punya kekuatan lagi. Nah, kenapa mereka sekarang tidak punya kekuatan lagi? Karena tahun 2019 kalau nggak salah ya, ada Kiai NU yang namanya Kiai Madudin itu menemukan sebuah riset bahwa ternyata yang namanya Habib-Habib itu bukan keturunan Rasulullah. Artinya apa? Selama ini umat Islam ditipu mentah-mentah oleh mereka. Yang menggalang kekuatan Islam ternyata si penggalang ini bukan turunan Rasulullah. Lalu selama ini kita menganggap beliau ini mau mendukung beliau ini karena apa? Karena kita anggap ini cucunya Nabi junjungan kita. Cucunya Nabi. Ketika Imaduddin membuat temuan, akhirnya mereka melemah. Jadi walaupun mereka sudah bikin organisasi baru dengan nama yang sama, kekuatannya tidak seperti dulu sebelum dibubarkan. Berarti pergerakannya mungkin halus, Pergerakannya sudah lemah, tapi tetap masih ada akar-akarnya itu akarnya masih tetap ada ya. masih ada. Dan mereka masih berkegiatan di mana-mana. Masih ada. Salah satu kegiatan sekarang yang paling muncul di permukaan itu apa? Ijazah palsu. Ijazah palsu. Itu salah satu proyek besar yang harus mereka tuntaskan. Karena apa? Harapannya kalau proyek ijazah palsu ini sukses, mereka menjadikan Pak Jokowi pesakitan di pengadilan, maka otomatis Pak Jokowi itu yang sudah membuat undang-undang hilirisasi, membuat banyak undang-undang untuk pembubaran FPI, pembubaran HTI itu dianggap gugur. Kalau gugur berarti mereka ingin bergerak lagi, tumbuh lagi. Berarti dengan pergerakan ini berarti ada seseorang yang mereka ingin dorong untuk memimpin lagi. Kira-kira ada nggak siapa yang diinisialkan itu? Ya ada. Ada. Mereka sudah punya calon sendiri untuk menggantikan Pak Prabowo. Nah sebenarnya gini, mereka menyerang Pak Jokowi, tapi ujung-ujungnya mereka ingin menjatuhkan Prabowo. Itu sebenarnya ujung-ujungnya. Berarti narasi mereka bahwa mereka mencintai Prabowo Itu bullshit. Gitu. Karena saya tahu sekali waktu Pilpres Bullshit. tahun 2024 itu kan mereka Habib-Habibnya itu menghina Prabowo habis-habisan, yang dibilang setruk lah, lumpuh, orang setruk nggak bisa ngurus dirinya sendiri, mau ngurus negara. Saya ingat itu. Habib siapa itu yang ngomong gitu? tapi sekarang udah ditarik Prabowo. Sekarang udah dirangkul Prabowo gitu. Jadi agak senyap ya pembicaraan itu. makanya Tapi mereka track senyap, recordnya masih tetap ada. Tapi tetap saja mereka tidak ikhlas negara ini dipimpin oleh orang yang berkoalisi dengan yang menyebabkan ormas mereka bubar. Makanya mereka selalu memunculkan kata-kata matahari kembar. Dibilang ini katanya macan Asia, ternyata kucing, masih juga jadi bonekanya Jokowi begini-begini. Itu sebenarnya kan begitu. Berarti kalau mau dilihat dari sebelum ijazah Pak Jokowi akan isu pemakzulan juga. Apakah mereka ini juga lah yang orkestrasi di balik layar itu? Iya, udah pasti. Itu kan sebenarnya ada rangkaian-rangkaiannya dari sejak tahun
ketika mereka dibubarkan tahun 2019. Dehem dulu. Sedulur TV Al-Waha, itu tadi adalah statement dari Mbak Dijanak Jenderal, di mana mengatakan dengan tegas bahwa proyek selanjutnya setelah Habib-Habib ini rungkat, untuk menjaga kerungkatan para Habib-Habib dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu adalah dengan cara membuat proyek besar bernama ijazah palsu Jokowi. Sebelumnya saya disclaimer dulu, selama 2 pemilihan presiden saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa saya tidak memilih Bapak Joko Widodo ketika Pilpres dahulu. Justru saya memilih Bapak Prabowo Subianto. Nggak jadi 2 kali, ya beneran. Saya nggak jadi memilih Bapak Prabowo 2 kali, nggak jadi. Ketiga kalinya saya justru nggak mengikuti atau nggak memilih Bapak Prabowo, tapi jadi ya. Itu soal lain. Ini artinya kenapa saya katakan sini, saya dalam hal ini bukan sedang membela Bapak Presiden, mantan Presiden Joko Widodo. Tetapi kita harus objektif melihat apa yang terjadi dan apa yang disampaikan oleh Mbak Dijanak Jenderal ini. Bahwa proyek ijazah palsu itu dipaksakan harus sukses. Kenapa harus sukses? Karena apabila proyek ijazah palsu ini sukses dan Joko Widodo dinyatakan bersalah dalam pengadilan, maka semuanya betul-betul akan berubah 180 derajat. Drastis semuanya. Keputusan-keputusan yang sudah diambil oleh Bapak Presiden Joko Widodo akan dianggap batal karena presidennya dianggap palsu, dianggap batal dengan bukti ijazahnya palsu, sedulur TV Al-Waha. Ini adalah upaya untuk menghidupkan kembali organisasi atau organisasi massa, ormas FPI yang sudah dibubarkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Upaya untuk bangkit kembali yang namanya Front Pembela Islam, supaya mereka merasa dengan berhasilnya proyek ijazah palsu tersebut, mereka kemudian FPI-nya akan bangkit lagi. Semua keputusan yang telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo dahulu itu dianggap batal semuanya, sedulur TV Al-Waha. Dan kita tahu siapa di balik proyek ijazah palsu ini. Kalau Anda menulis TPUA, Tim Pembela Aktivis dan Ulama, ya, itu adalah ya satu orang bernama HRS, Mas Rizik Syihab itu yang mendirikan TPUA, Tim Pembela Aktivis dan Ulama gitu ya. Kalau silahkan Anda si Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan tergabung dalam TPU, Tim Pembela Aktivis dan Ulama. Nah, si aktivis ini yang mendirikan adalah timnya itu ya Rizik Syihab. Jadi kalau dari apa yang disampaikan oleh Mbak Dijanak Jenderal ini sebuah fakta yang menarik dan perlu kita pahami betul bahwa proyek ijazah palsu adalah proyek upaya untuk menghidupkan FPI dan untuk melegitimasi ulang Habib-Habib supaya tetap dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, sedulur TV Al-Waha. Ini sangat besar resikonya apabila terbukti bahwa ijazah Joko Widodo itu dinyatakan palsu oleh pengadilan. Dan saya rasa proyek ini pasti akan gagal di tengah jalan. Berapapun miliar rupiah yang telah digelontorkan untuk menangani atau untuk memajukan kasus ini nggak akan pernah terjadi, karena ini sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia, sedulur TV Al-Waha. Apabila mereka berhasil menggelontorkan kasus ijazah palsu ini, jelas negara diambang bahaya, karena selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo akan dianggap sebagai pemerintahan yang tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan menurut mereka kan. Dengan bukti bahwa ijazah Jokowi palsu kan, makanya apapun terus dilakukan untuk membuktikan bahwa Presiden Joko Widodo ijazahnya itu palsu, sedulur TV Al-Waha. Ini proyek yang mereka para Habib sebenarnya, kelompok yang ingin mengubah negara ini menjadi khilafah, yang ingin merubah negara ini bukan menjadi demokratis saat ini, karena mereka menganggap bahwa negara ini adalah negara ya berhala. Makanya mereka selalu koar-koar di hadapan
pendukung-pendukungnya, muhibin-muhibinnya, bahwa lain-lain sebagainya. Nggak perlu saya sebutkan di sini Sedulur Trivial Wahab. Tapi satu hal yang perlu kita harus garis bawahi, bahwa mereka para kabib-kabib yang telah terbukti melalui riset yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Husain Al-Bantani, bahwa mereka ternyata tidak terkonfirmasi sama sekali sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Baik dilihat dari sisi ilmu nasab, ilmu filologi maupun ilmu tes DNA. Mereka akan tetap mempertahankan. Satu pertanyaan kepada para kabib. Hari ini bangsamu, negaramu lagi perang, bro. Kalian yang selalu koar-koar ngajak perang, pengen perang, ini sudah disediakan medan tempur. Kenapa tak segera pulang? Bantu negaramu di sana. Bangkitlah nasionalisme. Apakah akan bangkit nasionalisme kalian, wahai para kabib? Di mana negara kalian saat ini sedang diobrak-abrik oleh Arab Saudi? Mana nasionalisme para kabib-kabib? Hari ini asal-usul negara kalian sedang diobrak-abrik dan menanti dedikasi kalian semuanya para kabib untuk membela tanah air kalian. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.